Jadi teman-teman, biar gimana pun juga tetap kalau pakai yang original itu yang terbaik. Saya ngecas pakai ini nggak bisa ya. Kadang bisa, kadang enggak. Begitu pasang di yang charger originalnya, jalan. Itu baterainya untuk saya pasang di lighting itu. Karena dengan baterai besar awet dan nggak perlu kabel-kabel. Saya dari situ nggak perlu nancep ke sini gitu, nggak repot. Ada sih lampu studio itu yang kolbor, tapi lagi saya mau ngerombak studio. Oke. Saya ini video ini nge-review ini dulu ya teman-teman. Zhiyun Crane M3. Nanti setelah itu saya mau nge-review ini. DJI Dajiang OM Osmo Mobile 5. Nanti setelah video ini. Unbox. Oke, jadi kalian kalau beli mendapatkan paketnya ini. Nih, buku. Service card. Bahasa Inggris. Terus ini isinya. Isinya kabel-kabel teman-teman. Type C to micro USB. Type C to Type C. Multi model. Type C to multi. USB A ke USB C. Saya ini hafal kalau ini. Ini apaan ya ini? Ini nanti untuk lampunya, teman-teman. Ini untuk quick release-nya. Ini untuk tripodnya. Udah, jadi kalian dapatnya ini. Ini nggak kepake, ini kedusnya. Ini juga nggak kepake. Ini yang harus disimpan. Baca buku petunjuk dengan baik sebelum menggunakan supaya nggak rusak. Apapun itu barang ya. Apapun gadgetnya, baca dulu biar nggak rusak. Jangan belum baca mengoperasikan nggak tahu caranya rusak komplain. Nah, bukannya udah dikasih buku petunjuk kan gitu, nanti dibalikin sama penjualnya. Keren sih, keren banget ini. Ini Zhiyun M3, Crane M3, ada joysticknya. Tombolnya kok beda. Ini berkesan material mahal ini. Ini touchscreen. Ini saya nggak tahu ini untuk apa ya. Ini tombol Allah, ini apa sih? Ini ada tombol, ini ada puteran apa ya? Bawahnya sini ada giniannya. Nanti saya baca di buku petunjuknya, tapi ini harus saya cas dulu ya. Terus ini terhitung motornya besar loh teman-teman. Ini besar loh motornya ini, diameternya. Bodinya aja lah ya, bodi motornya bodi motor dan pembungkusnya 4,15 4 cm lebih 15 mili. Motornya untuk gimbal ukuran sekecil ini tuh motornya terhitung besar, termasuk besar. Ngunci ini. Ini pendingin nih kayaknya. 360. Rambut saya putih banget ya. Ini kalau saya baca di buku petunjuknya, ini agak rasis dia. Jadi lebih banyak memberikan contohnya tuh ke kamera Sony. Contoh-contohnya di bukunya tuh kamera Sony, mirrorless Sony. Nggak ada Canon saya ini yang saya pakai, nggak ada di sini. Nikon, Canon nggak ada nih. Bahkan untuk nyambungin kabel, Type C to multi cable is the control cable for Sony camera. Type C to multi ini buat Sony kamera. Saya nggak pakai Sony, jadi dia ini bisa kalau di iklannya ya. Bisa untuk HP, bisa untuk kamera kecil-kecil mirrorless hingga tidak diketahui. Coba Zhiyun, kenapa nggak ditulis? Ini payloadnya berapa maksimum? Kenapa nggak ditulis? Biar rusak gitu ya? Yang nggak ngerti itu pakai biar rusak gitu, terus beli lagi. Saya nggak nemuin kuncinya yang ini. Kuncinya di mana? Loh, yang motor ini loh. Ini kan udah ada penguncinya di sini. Baik mana? Nih di bawah penguncinya. Ini ada penguncinya di sini. Ini penguncinya nggak ada. Teman-teman ingat ya, jangan dinyalain kalau belum ada beban di atasnya sini dan belum balance. Ini kalau masih kayak gini langsung dinyalain, kebakar nanti motornya. Dan ingat, kenapa gimbal favorit saya masih tetap ini, Glidecam. Glidecam merek ya, bukan Glidecam yang di toko-toko online. Ini merek Glidecam XR 2000. Kenapa saya masih favorit pakai ini? Karena ini
semua gimbal elektrik ya, kalau sampai rusak motornya nggak bisa dibetulin, buang. Kecuali masih garansi ya, syukur-syukur mau ditukar baru sama tokonya. Tapi kalau sudah nggak garansi atau beli di yang second apa, ini kalau motor ini kebakar, buang. Kalau ini mau jatuh kayak apapun nggak perlu dibuang, masih dipakai. Dan ini dari zaman dulu sampai sekarang saya suka pakai ini, ringan. Walah, penguncinya ini. Astaga, inilah teman-teman. Penguncinya itu ternyata ini. Jadi sebenarnya unit ini tuh dilengkapi dengan lampu. Saya pikir ini tombol buat nyalain lampu apa ya? Ternyata penguncinya motor yang ini digeser. Nah, alah. Nah, udah kebuka semua, tinggal nanti kameranya pasang di sini dan ini dimasukin ke sini. Balik gini. Agak serem juga ya. Udah, yang segini nih nggak tertopang dari sini. Yang tertopang cuman sekian. Hati-hati ya pakainya. Satu, dua, tiga, 4 HP. Karena di situ nggak ada untuk HP-nya, jadi harus saya siapin sendiri. Campur mereknya. Itu Zoom, ini Joby, ini Olympus, ini Fuji Finepix, ini Canon 70D. Dan nanti saya pasang HP saya di sini, HP yang ini. Nah, sekarang tes HP dulu, yang paling ringan. Ini ada ini tadi bawaannya, apa namanya, skrupnya untuk di sini. Taruh tengah-tengah. Dah, kalau udah dipasang begini, tinggal kita balancing. Cara balancing kalian sudah tahu ya, udah tahu. Masa belum tahu cara balancing? Sebenarnya ada di buku petunjuknya sini. Saya praktekin deh ya. Sama semua nanti cara balancing pakai HP, pakai kamera-kamera ini semua sama. Jadi jangan dipindah-pindah lagi posisi HP-nya. Dipastikan posisinya udah benar, udah tidak berubah-berubah lagi, baru dibalancing. Udah balance, oh, belum. Jadi posisi balance itu di gini-gini dia nggak bergerak gitu, nggak menyeimbangkan diri nggak, tapi diem. Berarti yang ini udah balance. Karena tinggal yang ini. Ini enak ini, sistem balancingnya pakai pengait kayak gini nih, enak. Ngerjainnya tuh nggak sulit jadinya. Ini cepat ngerjainnya, cuman gini, kesini dikit, kencengin. Udah. Sekarang yang ini, balancing yang ini dia harus bisa diem begini. Ini belum bisa diem nih. Ini. Udah, ini udah balance. Jadi mau saya posisiin bagaimanapun dia akan diem gitu. Masih gerak dikit sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Ininya masih segini kali ya. Oke. Belum. Dikit. Kalau udah kita nyalain. Ini tombol powernya di sini teman-teman. Tahan. Di sini kalian bisa lihat juga nih. Loh, ini touchscreen teman-teman. Jadi apa sih ini? Modul balance. Klik balance, tilt. Ini balance-nya oke. Back. Setting. Auto calibration, coba ya. Sudah successful tulisannya di sini. Intinya ya, itu fungsinya untuk stabilize pengambilan gambar. Oke, saya coba untuk ngerekam. Sama fungsinya sama semua untuk stabilize. Jadi ya seperti ini.
Dah, ya. Untuk stabilize, untuk ngevlog sih enak juga sih, nggak terlalu berat untuk ngevlog, ringan. Jadi gimbal ini tuh ringan, keren tuh, ringan, beneran saya nggak bohong, ringan ini, gemeter. Kalau keganggu dikit dia gemeter. Oke lah, tapi yang jelas untuk HP bisa ya. Untuk HP oke. Oke. Bagus, keren. Ada ininya, ada lampunya di sini. Keren ya. Nah, sekarang yang saya belum tahu nyalain lampu ini. Nyalain lampunya dari mana coba? Apa itu, Zion? Apa itu yang geter-geter gitu? Apa karena terlalu ringan ya kalau pakai HP? Risiko nggak sebentar? Panas nggak? Panas nggak? Nggak. Motornya nggak panas kok teman-teman. Aman. Nggak panas motornya. Nah, geter lagi. Next saya coba pocket kamera. Matiin dulu ya teman-teman kalau mau ganti kamera. Karena ini nanti juga bakalan berubah lagi settingan balancingnya. Ada talinya ini yang bikin susah. Ada talinya ini loh soalnya. Tapi pada dasarnya dia harusnya bisa ya untuk kamera pocket. Kamera pocket bisa, tapi saya nggak bisa praktekin di sini sekarang. Ganti kamera yang lebih berat. Kita lihat mampu nggak? Ada talinya lagi. Kita lihat bisa apa enggaknya dari ininya aja. Dari kemampuan balancingnya dia. Mentok apa enggak? Masih bisa ini. Ini masih bisa ini. Ini masih bisa. Ya, ini enggak saya kunci soalnya. Dia bisa balance. Oke, karena ada talinya saya males mau lepas-lepas, repot. Langsung aja yang tidak ada talinya. Canon 70D. Mas Arya cobain dong pakai Sony. Wah, kok enak. Saya nggak punya Sony. Situ aja beli dulu Sony tuh, baru coba terus beli ini. Saya punyanya ini, Canon 70D. Saya usahakan bisa, karena balancingnya ini pasti sulit. Oh, dia kena ini teman-teman. Dia kena ini nih bodinya. Tik. Jadi sebenarnya masalahnya hanya di body aja teman-teman. Ini udah mentok. Udah mentok, nggak bisa saya mundurin lagi. Oke. Udah mentok. Udah mentok, udah nggak bisa mundur lagi dia. Ya sudah begini. Berat ya. Kita tes ya, coba ya. Bisa nggak nih? Canon 70D. Ini Canon 70D beratnya 750 gram. Artinya di atas 500 gram. Ininya. Ini yang susah. Getar apa enggak ini? Enggak getar. Enggak getar, motor enggak panas, aman. Kamera aman. Aman teman-teman. Ini pakai lensa 50 mm. Ya, 50 mm lensa Canon 50 mm fix. Ya memang lebih ringan lensa ini. Bisa loh. Bisa. Zion M3 bisa buat DSLR. 70D itu berat, 750 gram. Overloadnya enggak overload sih dia. Yang penting pakainya jangan terburu-buru, santai aja. Nah terus aplikasinya ini teman-teman, Zhiyun Pay. Nanti kalau udah gitu buka, terus diregistrasikan, aktivasi, baru disambungin ke sini, ke gimbalnya.
Nih. Connect now. Tik. Cuman kalau saya lihat sih, ini tadi udah saya coba. Kalau saya lihat itu kayaknya dia cenderung lebih apa ya? Lebih ke arah kendalinya aja gitu. Kayak gini nih. Lihat nih. Kendali gitu ya. Karena Canonnya kan nggak bisa disambung kemana-mana gitu. Gini, naik, turun. Udah gitu aja. Tengahin lagi nih, klik 2 kali. Tik tik. Tik tik. Tengah lagi. Fungsi lainnya nggak bisa, ngerekam dari sini nggak bisa. Nggak ada tampilan apa-apa juga di sini karena ini untuk Sony katanya. Hanya untuk Sony kali ya. Nggak tahu lah saya. Saya nggak punya Sony, saya punya Canon. Jadi tidak maksimal di sininya juga. Tapi nggak penting. Aplikasi nggak penting. Yang penting ini. Wow, lihat tuh. Loh. Oh, modenya salah. Mode. Jadi nanti teman-teman kalau mau pindah-pindah mode, ini pencet yang sini. Ini ada status modenya. Dia berubah tuh ya. Berubah tuh. Tuh kan. Saya kurang paham untuk mode-modenya gimbal elektrik. Terus nah, ada istimewa lagi, teman-teman. Ada istimewa lagi. Nah, loh. Jadi pada saat kalian mau syuting malam hari, ini ada bantuan lampu di sini. Terang loh, lihat tuh, lihat tangan saya ya. Saya matiin lampu saya ya. Loh. Lampunya itu loh bagus. Nah, nih. Ini bahkan bisa untuk saya syuting begini bisa. Jadi dia lampu tambahan ini sudah ada di include di gimbalnya dan bisa saya setel. Mana setelannya? Ini. Bisa saya setel dari sini. Terang sekali. Woi, ini exposure apa namanya? Brightness-nya. Bisa juga di setel kuningnya. Klik sekali. Dia jadi kuning banget. Klik lagi sekali dia jadi nerangin, diterang. Terang tapi kuning. Kalau gini terang tapi putih. Ya. Begini terang tapi kuning. Pencet lagi. Terang gelapnya. Jadi tentuin dulu mau seberapa putih, seberapa kuning. Seputih ini misalnya. Oke, baru ininya brightness-nya. Kalau dimatiin, kalau mau matiin ini ditahan. Tahan. Cep. Drastis kan perubahannya. Keren gimbal ini, keren karena bisa untuk Canon 70D saya yang 750 gram. Untuk link pembelian kalian bisa, udah mati ya, kalian bisa beli di Malang Hobbies. Link pembelian harga ada di deskripsi video ya. Ini bisa untuk mulai dari smartphone, HP, sampai kamera. DSLR. Tapi tentunya jangan naruh mikrofon di atasnya ya. Ini fungsinya untuk pengambilan gambar. Kalau pengambilan suara nanti kalian bisa pisahkan di sini. Pengambilan suara bisa lancepin di sini. Atau bisa juga di eksternal. Ya ini sebenarnya bisa berfungsi. Kalau yang bawah ini nempel ke sini, connect ya, sehingga audionya pun connect ke kamera. Tuh. Untuk Sony saja kayaknya ya, saya nggak punya. Kamera mahal saya nggak punya, ini kamera murah, ini beli second. Yang saya belum tahu, kalau dipasang lensa itu gimana ya? Ini lensa saya, ini lensa wide soalnya. Waduh. Dan oh ya, satu hal lagi. Ini dengan quick release-nya, bawaannya gimbalnya, kalian kalau mau ganti baterai ya, misalnya ini lagi begini terus, wah baterai habis, nggak usah khawatir, nggak usah bingung untuk balancing lagi, karena tinggal tetap bingung untuk balancing karena harus membuka ini. Ya lagi-lagi untuk Sony yang tidak perlu bingung, tinggal ngelepas baterai, pasang lagi, ini pasang lagi sudah balance gitu ya. Zion jangan gitu dong, nggak laku nanti, nggak ada yang mau beli yang pakai Canon. Ya bisa sih pakai Canon yang seri mirrorless, atau paling nggak EOS yang DSLR EOS yang 200D itu ada di spesifikasinya. Nanti untuk
kamera apa aja yang direkomendasikan pakai gimbal ini, kalian bisa buka di website saya www.aryadega.com. Di situ saya review secara teks dan ada linknya untuk buka kamera apa aja yang kompatibel banget gitulah ya.